Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Info. Di channel ini akan membahas segala hal serta fakta menarik biar kamu tahu, tambah tahu dan makin tahu. Kamu tentu sudah tidak asing dengan istilah setan. Kata setan di dalam Al-Quran disebut sebanyak 87 kali dalam 36 surah. Pada dasarnya semua makna setan yang terkandung dalam Al-Quran, kembali kepada karakter atau sifat yang melekat pada diri jin dan manusia, yakni karakter buruk dan jahat. Secara singkat, setan memiliki beberapa makna dalam Al-Quran. Penjelasan pertama adalah, setan berarti tagut. Artinya, segala sesuatu yang memalingkan dan menghalangi seseorang dari pengabdiannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Quran disebutkan, orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Konteks ayat ini adalah ketika orang munafik menyelinap ke dalam pengikut Nabi Muhammad. Mereka membuat kerusakan di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Meski demikian, mereka mengaku sebagai orang beriman. Saat mereka kembali kepada pemimpin kafir, mereka mengaku sependirian dengan orang kafir itu. Ucapan kami beriman hanyalah mengolok-olok orang-orang beriman. Penjelasan kedua adalah, setan berarti para pemimpin kejahatan atau kekafiran. Al-Quran menyebutkan setan sebagai predikat orang yang menjadi tokoh jahat. Begitu pula mereka yang mengikutinya. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Penjelasan ketiga adalah, setan berarti setiap makhluk yang mempunyai karakter buruk. Dia menyebabkan manusia jauh dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia pun menjadi jahat, durhaka dan kufur sehingga jatuh dalam kesesatan. Inilah setan yang disebut ada dalam sifat jin dan manusia. Jika setan merupakan sifat yang bisa dimiliki manusia dan jin, iblis adalah nama sesosok makhluk. Namanya diambil dari kata balasa yang bermakna putus asa. Ada juga yang mengatakan, iblis memiliki nama lain, Azazil, yakni hancur dan bersedih. Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan jika iblis sebelum maksiat kepada Allah, merupakan malaikat. Sesungguhnya sebelum iblis maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia termasuk bilangan malaikat yang bernama Azazil. Dia termasuk penduduk bumi dan merupakan malaikat yang paling bersungguh-sungguh dan paling banyak ilmunya. Oleh karena itu, dia punya kecenderungan untuk menyombongkan diri. Dia pun termasuk makhluk hidup yang disebut dengan jin. Iblis juga disebut sebagai makhluk sombong yang enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa unggul atas makhluk dari tanah itu. Dia enggan sujud kepada Adam dan jadilah dia sebagai makhluk yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutuk iblis hingga hari pembalasan. Meski demikian, iblis meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat kecuali orang-orang yang mukhlis. Dia berjanji akan menyesatkan manusia hingga hari pembalasan tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Quran Surah Syad ayat 84-85. Bagaimana dengan jin? Makhluk gaib ini diciptakan sebelum manusia. Mereka merdeka untuk memilih jalan apakah hendak menjadi mukmin atau kafir. Karena itu, para ulama berpendapat jika jin juga akan mendapatkan balasan sebagaimana manusia atas pilihannya tersebut. Sekarang kamu sudah tahu kan, perbedaan antara jin dan setan. Semoga info ini bermanfaat. Saya perwakilan channel Info, sampai jumpa di next video.